Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Intan Aulia dapat kembali menjumpai Anda pada program Halo Gambiran. Dan seperti biasa di Halo Gambiran ini kita akan bahas topik menarik seputar kesehatan pemirsa. Dimana kali ini saya punya tema yaitu tentang keracunan kehamilan. Nah, bagaimana bisa terjadi keracunan kehamilan ini? Kita sudah kedatangan pakarnya yaitu ada Dr. Doni Irawan, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat sore Dr. Doni. Selamat sore Mbak Intan. Bisa disapa dulu pemirsa di rumah dokter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Doni Irawan, spesialis obstetri ginekologi. Saya bertugas di Gambiran, RSUD Gambiran. Baik, terima kasih Dr. Doni. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Doni tadi pemirsa, beliau merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Dan kita akan bahas topik tentang keracunan kehamilan di sore ini. Tentunya juga pemirsa bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya kalau kehamilan ini memang benar-benar momen yang sudah dinanti-nanti begitu ya Dok, terutama bagi para kaum wanita yang sudah menikah. Mungkin dokter bisa jelasin ke pemirsa tentang kehamilan ini dulu. Ya, jadi begini Mbak Intan, kehamilan itu adalah suatu proses atau periode yang harus dilalui oleh perempuan yang sehat secara reproduksi, di mana yang sudah berkeluarga tentunya ya. Oke, betul. Untuk menghasilkan keturunan yang sehat, baik fisik maupun mentalnya bagi negara. Oke, nah ini kalau kita berbicara kehamilan ya Dok ya, di usia berapa sih Dok sebenarnya wanita itu diperbolehkan atau dianjurkan untuk hamil Dok? Iya, sebelumnya begini, jadi wanita itu ada masa pubertas ya, di mana wanita itu atau perempuan itu akan menghasilkan sel telur. Iya. Ya, itu biasanya dimulai pada usia 12 tahun ya, sampai dengan menopause yaitu usia 45 tahun, sekitaran segitu ya. Tetapi ada masa di mana wanita yang umur ideal untuk hamil, yaitu umur kehamilan lebih dari 18 tahun dan kurang dari 37 tahun. Baik. Dimaksudnya gimana? Jadi kalau sebelum umur 18 tahun ya, yang seperti saya katakan tadi, dari umur 12 sampai 18 tahun dianggap memang sudah menghasilkan sel telur, tapi belum terlalu matang. Secara organ pun belum matang. Dan lebih dari 36 tahun juga resiko yang tinggi. Karena kenapa? Karena sudah mengalami proses penurunan ya, metabolisme tubuh dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kalau tadi Dokter Doni sudah menjelaskan ada resiko ya Dok. Ini resikonya apa saja Dok? Ya. Untuk resiko-resiko di mana ada kehamilan di luar masa ya umur ideal itu ya, ya salah satunya ada preeklamsi atau keracunan kehamilan yang kita akan bahas nanti. Ada perdarahan postpartum, jadi perdarahan setelah melahirkan, atau perdarahan sewaktu dalam proses kehamilannya, dan lain macam sebagainya. Ya, baik, terima kasih Dokter Doni. Nah pemirsa, sebelum saya membeberkan segalanya terkait dengan keracunan kehamilan seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Doni, saya ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan sampaikan pertanyaan Anda via telepon di 0354 454 4257. Baik Dr. Doni, langsung saja, yang dimaksud dengan keracunan kehamilan ini apa sih Dok? Iya, keracunan kehamilan atau biasa kita sebut dengan preeklamsi ya, ada yang ringan, berat, dan macam-macam. Jadi ada hipertensi dan dalam kehamilan, yaitu suatu toksemia kehamilan atau keracunan dalam kehamilan yang ditandai dengan gejala adalah tensi yang tinggi. Ya, tensi yang tinggi itu berkisar lebih dari 140 untuk sistolnya, 90 lebih dari 90 untuk distolnya. Ya, yang kedua adalah adanya protein uri, ada kandungan protein yang terkandung dalam urin atau air seni daripada penderita itu sendiri. Dua parameter itu sudah menjadikan diagnosa untuk preeklamsi itu atau keracunan kehamilan itu sendiri. Nah, keracunan kehamilan ini sangat bahaya buat ibu dan bayinya. Ya, sangat berbahaya sekali, terutama pada ibu. Jika sampai menimbulkan komplikasi, bisa terjadi kematian, ya, bisa menjadi stroke, perdarahan di otak, atau
ada cairan yang masuk ke dalam paru-paru, Baik. sampai kejang. Oke. Ya. Untuk pada bayinya bisa menyebabkan fetal death atau kematian di dalam kandungan, atau IUGR, intrauterine growth restriction, atau kurangnya berat badan bayi dalam kandungan. Baik, oke. Iya. Kita sampai di sini dulu, Dok. Iya. Ada penelpon yang masuk. Ya, halo. Selamat sore. Halo Gambiran, selamat sore. Baik, masih terputus ya pemirsa, Anda masih bisa bergabung bersama kami. Saya masih kasih kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya tentunya seputar kesehatan dengan tema keracunan kehamilan. Silakan bergabung kembali di 0354 454 4257. Nah, ini monggo dilanjut, Dok. Tadi ada dua jenis keracunan kehamilan ya, Dok. Ada ringan, berat, seperti itu, dokter? Oh ya, sebenarnya banyak ya. Baik, yang kita pakai biasanya ada ringan ataupun berat ya. Oke, Kalau ringan mungkin tensinya masih 140 ya, per 90 dengan protein uri atau protein yang ada dalam air seni itu secara kualitatif cuma 1 ya. Tapi kalau berat biasanya tensinya lebih dari 160 dengan protein urinya kualitatif 2 atau 3. Oke, baik, sudah ada penelpon lagi. Ya, saya terima. Halo Gambiran, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, halo, dengan siapa di mana, Ibu? Ya, halo. Ini kamu suaranya. Halo. Halo. Ya, halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Ibu, dengan siapa di mana? Saya Ibu Ida di Nganjuk. Baik, Ibu Ida, silahkan pertanyaannya, Ibu. Gini, Dok. Saya mau nanya, saya kan sedang hamil. Iya. Itu apa sih yang bisa menyebabkan keracunan kehamilan? Apa dari makanan atau dari dalam tubuh ibu itu sendiri ya, Dok? Terus pencegahannya kayak gimana ya, Dok? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ida sudah bergabung bersama kami. Nah, ini mungkin bisa langsung dijawab, dokter. Apa yang menyebabkan keracunan kehamilan? Apakah dari makanan atau pola kehidupan mungkin ini, Dok? Oke, sebenarnya ini nanti kita jelaskan ya waktu itu, tapi mungkin sekalian aja. Sedikit aja ini, Dok ya. Jadi keracunan kehamilan itu gini, pada kehamilan normal dia itu akan menyebabkan pembuluh darah membesar, melebar ya. Tapi pada keracunan kehamilan dia pembuluh darahnya akan menyempit, terutama pembuluh darah yang ada di plasenta atau ari-ari, ya, sehingga perfusi atau aliran darah dari rahim ke ari-ari itu terhambat, ya. Akhirnya menyebabkan apa yang tadi gejala pertama adalah tensinya yang tinggi. Ya. Nah, tensi tinggi itu akan menyebabkan kerusakan endotel namanya ya, ada bagian yang ada dalam pembuluh darah seluruh tubuh kerusakan, sehingga akan merusak semua organ di dalam tubuh, manusia itu sendiri, termasuk ginjal. Nah, ginjalnya itu dia harusnya protein itu ditahan, disaring kembali, dimasukkan kembali, tapi dibuang karena ginjalnya rusak. Nah, itu penyebab untuk apa? Masalah kedokterannya ya, begitu. Nah, apa namanya? Untuk mencegah atau itu pola hidup sehat, nutrisi yang teratur, ya, dan lain-lain sebagainya itu nanti kita jelaskan. Iya, terima kasih. Nah, itu tadi Bu Ida sudah dijawab, mungkin baru sedikit. Jadi kalau misalkan ingin tahu lebih jelas begitu ya, dokter, silahkan disimak tayangan kita kali ini, yaitu di Halo Gambiran. Kita membahas tentang keracunan kehamilan masih bersama dengan Dr. Doni Irawan, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Baik, saya kembali lagi ke Dr. Doni. Tadi saya ingat ada penyebab kematian ya, Dok ya. Pada janin begitu. Ini juga merupakan penyebab kematian pada si ibu atau tidak ini, Dok? Iya, bisa dua-duanya, dari ibu bisa meninggal, bayi bisa, janin bisa meninggal juga. Nah, kalau yang mungkin ibu hamil dalam kondisi yang seperti apa ini, Dok? Yang beresiko dapat mengalami keracunan kehamilan, Dok? Ya, ibu hamil yang seperti kayak kita katakan tadi, yang umurnya tidak ideal satu ya. Pada hamil pertama yang terlalu muda namanya primigravida muda, ya, atau hamil pertama yang terlalu tua lebih daripada 36 tahun, primigravida tua. Itu salah satu contohnya.
atau ibu-ibu yang menderita berbagai macam penyakit. Contoh, sudah ada hipertensi sebelumnya, ada penyakit diabetes. Baik. Ya. Atau yang lain juga ibu-ibu yang dengan pola hidup tidak sehat, makanan waktu atau nutrisi sewaktu hamil tidak bagus. Ya, tentunya ada mungkin tidak mengkonsumsi antioksidan yang lain gitu ya. Baik. Nah, kalau misalkan ada mungkin ibu hamil yang dulunya juga pernah mengkonsumsi narkoba atau lain sebagainya gitu ya, Dok ya. Juga ada kemungkinan untuk mengalami keracunan kehamilan? Bisa mengalami keracunan. Oke, terima kasih Dokter Doni. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas tentang faktornya juga sudah ada ya, Dok ya. Faktor usia yang pertama, begitu ya. Kalau misalkan tadi juga sudah ada mengenai nutrisi, mungkin kita bisa tahu dari Dokter Doni sendiri sebenarnya nutrisi untuk para ibu hamil sedikit saja, Dok, bagi pemirsa. Iya, nutrisi-nutrisi untuk ibu hamil sebenarnya sudah tertera di itu ya, antenatal care. Jadi ya, jadi waktu kehamilan itu kita menyediakan antenatal care atau pelayanan ya untuk memantau ibu hamil dari usia kehamilan muda. Ya, itu sudah bisa dijelaskan. Jadi bisa gimana nutrisi ibu hamil yang harus diberikan. Contoh kayak protein ya, protein ada hewani, protein nabati ya, nabati ya dari kacang-kacangan, hewani dari telur ya. Contoh ada memakan daging atau ikan, itu bertujuan untuk ada ya selenium ya, seng ya, itu sebagai antioksidan ya untuk mencegah salah satunya preeklamsi itu sendiri. Terus karbohidratnya harus dijaga ya, lemaknya harus dijaga, kalsiumnya pun harus dijaga juga ya. Jadi nutrisi-nutrisi itu sudah terencana di dalam ANC itu ya. Jadi ibu-ibu yang hamil hendaklah untuk mengikuti antenatal care itu secara terpadu. Kalau itu tadi nutrisi ini, Dok. Kalau misalkan pola hidup sehari-hari untuk ibu hamil agar mungkin bisa mencegah terjadinya keracunan kehamilan, begitu, Dok? Ya, untuk mencegah terjadinya keracunan kehamilan ya olahraga ya, tapi nggak boleh terlalu berat ya, cukup aktivitas yang cukup aja. Baik, jadi sebelumnya keracunan kehamilan ini sebenarnya bisa dicegah, seperti itu ya, Dok ya? Iya, bisa dicegah, meminimalisir ya. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana karena Halo Gambiran akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini.